kalau kamu udah punya mimpi yang demikian, berarti you are so close, sudah dekat dengan yang namanya FIRE movement. FIRE adalah singkatan dari Financial Independent, Retire Early. Dan ini adalah sebuah movement yang lagi naik daun banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kema, and welcome back to your favorite podcast. It is all about stepping into a brighter future, one step in a time. And it's your girl Angelina Sondag. I'm ready to sprinkle some financial wisdom and motivation into your life. Dan topik kita kali ini yang lagi viral di kalangan orang-orang yang pengen hidup mapan dan bebas finansial. FIRE movement. Pernah gak sih kamu ngebayangin pensiun di usia muda, menikmati hidup tanpa harus kerja kantoran, traveling keliling dunia, ngembangin hobi, atau bahkan bangun bisnis mapan kamu, bisnis impiannya? Nah, kalau kamu udah punya mimpi yang demikian, berarti you are so close, sudah dekat dengan yang namanya FIRE movement. FIRE adalah singkatan dari Financial Independent, Retire Early. Dan ini adalah sebuah movement yang lagi naik daun banget. FIRE bukan cuma tentang pensiun dini, tapi tentang bagaimana kamu mencapai kebebasan finansial, di mana kamu punya tabungan dan investasi yang cukup untuk hidup nyaman tanpa bergantung pada gaji bulanan. Jadi FIRE itu bukan tentang stop kerja sama sekali loh ya, tapi punya pilihan untuk kerja sesuai dengan passion kamu, bukan karena terpaksa. FIRE movement ini lagi booming banget karena beberapa alasan. Yang pertama, kebebasan finansial. Siapa sih yang gak pengen bebas finansial? Pasti semuanya juga mau. Dengan FIRE, kamu bisa punya kontrol yang penuh atas waktu dan uang yang kamu miliki, dan kamu bisa kerja apa aja yang kamu sukai tanpa harus mikir banyak. Ayo, siapa yang gak mau punya kebebasan seperti itu? Aku juga mau. Yang kedua, bosan dengan rutinitas. Banyak orang terjebak dengan rutinitas 9 to 5 dan ini tuh membosankan. Jadi mereka tuh pengen punya waktu untuk keluarga mereka, pengen traveling juga, ngembangin hobi, dan FIRE movement jadi solusi. Yang ketiga, inflasi dan biaya hidup yang meningkat. Aduh, setrisno bahir ya kalau lagi ngomongin inflasi dan biaya hidup. Apalagi kondisi ekonomi yang tidak pasti ini membuat banyak orang mempersiapkan ekonominya mereka yang lebih matang sejak dini. Dan FIRE movement merupakan salah satu untuk mengamankan masa depan. Jadi FIRE ini merupakan proteksi diri untuk ketidakpastian ekonomi, guys. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana agar supaya kamu bisa FIRE. Dan ini dia beberapa langkah yang bisa kamu ambil. The first, track your spending. Ini harus kamu catat dari yang kecil sampai yang besar loh ya pengeluarannya. Karena apa? Karena kamu harus tahu kemana uang kamu pergi. The second, buat anggaran yang realistis. Setelah kamu tahu kemana uang kamu pergi, buatlah anggaran yang sesuai dengan penghasilan kamu dan tujuan keuangan kamu. Oke, jangan lupa nabung, investasi harus. The third, save aggressively. Usahakan untuk nabung 20% dari penghasilan kamu. Semakin banyak kamu nabung, semakin cepat kamu memperoleh kebebasan finansial. Ingat, dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Gak perlu banyak, yang penting konsisten. Number 4, invest wisely. Pilih jenis investasi yang sesuai dengan profil resiko dan tujuan keuangan kamu. Hati-hati ya guys, akhir-akhir ini banyak sekali investasi bodong. Jadi perlu open your eyes and be aware. Jangan lupa untuk diversifikasi investasi biar resikonya makin kecil. The fifth, tingkatkan penghasilan. Selain nabung, ayo cari usaha lain untuk bisa menambah penghasilanmu. Misalkan freelance, bisnis sampingan, atau investasi di aset yang bisa menghasilkan passive income untukmu. And the sixth, live frugally. Hemat adalah kunci untuk bisa sukses FIRE.
kurangi pengeluaran yang gak perlu, cari alternatif yang lebih murah, dan hindari gaya hidup konsumtif. Ingat ya guys, hidup hemat bukan berarti kamu harus hidup sengsara. Justru sebaliknya, kalau kamu hidup hemat, kamu bisa hidup lebih tenang dan juga bebas finansial. Seperti halnya pilihan hidup, FIRE juga punya pros and cons. Pros, kebebasan finansial, kamu gak perlu stres, punya waktu luang yang banyak, dan juga hidup menjadi lebih bermakna. Cons, memerlukan disiplin dan pengorbanan. Kamu bisa terasa kesepian apabila tidak ada supporting system yang memadai, dan juga akan ada resiko keuangan kalau kamu tidak matang dalam perencanaan. Berikut ini aku pengen kenalin ke kamu contoh nyata the real FIRE heroes. Peter Anthony, Mr. Money Mustache, pensiun di usia 30 tahun dengan gaya hidup hemat dan investasi di index funds. Grant Sabatier, Millennial Money, mencapai FIRE dalam 5 tahun dengan fokus pada peningkatan penghasilan dan investasi agresif. Tanya Hester, Our Next Life, menekankan pentingnya menentukan tujuan hidup yang jelas sebelum mengejar FIRE. Sobat angkaku, FIRE itu bukan hal yang mustahil kok. Sudah banyak orang yang berhasil dan sekarang mereka bisa menikmati hidupnya sesuai dengan keinginan mereka. Kuncinya adalah punya mindset yang benar, disiplin diri yang kuat, dan strategi yang tepat. Kalau kamu tertarik untuk belajar lebih lanjut tentang FIRE, gabung dengan komunitas, lakukan riset yang mendalam, dan konsultasi dengan financial planner. Ingat, FIRE itu bukan cuma tentang uang, tapi tentang kebebasan, kemandirian, dan hidup lebih bermakna. Jadi, tunggu apa lagi? Lakukan langkah pertama untuk menuju FIRE hari ini juga. Thank you for tuning in to Langkahku, your weekly dose of real talk and inspiration. Until next time, keep your big dream, hard work, and never give up on your FIRE goals. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.